Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Octaviana, NIM 1860205223219 dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum. Di sini saya akan membahas tentang pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, fungsi evaluasi, evaluasi mikro, dan evaluasi makro. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan diterapkan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian di atas, evaluasi dan kurikulum dapat kita simpulkan yaitu pengertian evaluasi kurikulum adalah suatu penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Yang kedua yaitu ada tujuan evaluasi. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Artinya, evaluasi akan membantu para pengambilan keputusan berdasarkan berbagai informasi mengenai kegiatan yang dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang kedua, menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Artinya, evaluasi akan memberikan judgement terhadap kriteria keberhasilan atau kegagalan terhadap apa yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Artinya, evaluasi akan memberikan solusi tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya perbaikan. Yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Artinya, evaluasi akan memberikan pertimbangan mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu kurikulum. Yang ketiga ada fungsi evaluasi. Menurut Scriven, terdapat dua fungsi evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama ada fungsi formatif. Yang dimaksud di sini yaitu evaluasi yang memiliki fungsi untuk memberi suatu informasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk melakukan perbaikan suatu kurikulum. Evaluasi yang memiliki fungsi formatif dilakukan saat tahap pengembangan kurikulum, di mana nantinya evaluasi akan memberikan saran tentang pemenuhan kriteria suatu aspek dari kurikulum. Contoh aspeknya seperti misalnya filosofi, model, dan komponen suatu kurikulum. Yang kedua ada fungsi sumatif. Yang dimaksud di sini yaitu bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu program yang berdasarkan ketercapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya serta penilaian produk ataupun hasil dari suatu program. Adapun contoh dari hasil pengembangan antara lain dokumen suatu kurikulum, hasil belajar, atau dampak kurikulum bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi memiliki fungsi sumatif ini dilakukan setelah program yang dikembangkan sudah selesai, sehingga tidak dapat dilaksanakan ketika masih dalam tahap pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada evaluasi mikro. Evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan dalam lingkup pembelajaran di kelas yang pada umumnya dilakukan oleh guru, atau dapat dipahami bahwa evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi mikro ini dapat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58 Ayat 1, yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang
Yang terakhir ada evaluasi makro. Evaluasi makro memiliki cakupan yang lebih besar dibandingkan dengan evaluasi mikro. Secara mendasar, evaluasi makro berkaitan dengan adanya program yang telah dilaksanakan, kemudian barulah kita dapat melaksanakan evaluasi makro. Evaluasi makro sasarannya ialah program pendidikan, kebanyakan atau umum, dengan makna lain bahwa program yang dirancang guna perbaikan dalam dunia pendidikan. Evaluasi kurikulum pada tingkat yang lebih makro bertujuan untuk menghasilkan masukan-masukan yang diperlukan bagi penyusunan dan perbaikan dalam tujuan dan program kurikulum serta bahan dan peralatan atau fasilitas pendidikan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.